Selamat berjumpa kembali setelah sepekan kita tidak bertemu dalam ibadah pada mari kita akan bersama-sama melihat pengumuman yang sudah di-share di grup di Cemara 7. Yang pertama, untuk menjadi bahan doa kita setiap hari, yaitu yang pertama pertumbuhan dan perkembangan gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Cemara 7, dan juga cabang-cabangnya yaitu di Ganjuran dan di Gendengan. Dan yang kedua, anggota keluarga kita, mungkin Bapak Ibu bisa melihat, membacanya di buletin yang sudah di-share. Kemudian saudara-saudara kita yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudari Ervina Dewi tanggal 19 Oktober, Ibu Ervina Dewi tanggal 19 Oktober, kemudian Saudari Kezia Oki Pramesti tanggal 20 Oktober, ini Mbak Keke ya. Kemudian Ria Puspita Dewi tanggal 21 Oktober. Nah, untuk persembahan, ya selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan minggu kita, Bapak Ibu bisa melihat di buletin yang sudah di-share. Kemudian persembahan kendaraan dan juga persembahan HUT dan Natal Gereja juga Bapak Ibu bisa melihat. Nah, demikian juga petugas kebaktian kita untuk minggu depan dan 2 minggu yang akan datang. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita menghadap hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa kita ada di tempat ini semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita layak menyanyikan, memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sembah Dia.
bersama-sama kita datang menyembah Tuhan. Oh haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa di hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami datang menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak usah merasa takut, kami tidak usah merasa bimbang, kami tidak usah merasa cemas, karena Engkau beserta kami Tuhan. Engkau ada di dalam kami dan Engkau menghibur kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, menyembah Engkau di sini Tuhan. Mengucap syukur buat setiap karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau sudah menyediakan anugerah keselamatan bagi kami semua Tuhan. Yang sungguh kami tidak dapat bisa membalas semua karya Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan kemampuan kami tidak akan bisa membalasnya Tuhan. Oleh karena begitu besarnya Tuhan, perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami datang mengucap syukur Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua ya Tuhan. Dan kami boleh menikmati kuasa hadirat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sehingga kami dapat beribadah dengan penuh sukacita pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam perjalanan. Tuhan pun yang akan menolong, Tuhan pun yang akan menuntun, memimpin mereka sehingga mereka selamat sampai di tempat ini dan beribadah bersama-sama dengan kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak bisa hadir. Kami percaya Tuhan, mereka masih bisa menikmati hadirat Tuhan walaupun secara online ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kembali mereka akan datang minggu yang akan datang di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ada satu nama yang terindah di dalam hidup kita.
nama yang menjadi sumber pengharapan kita, nama Tuhan Yesus, nama yang di dalamnya kita mengalami sukacita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mempersembahkan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan pada kita. Ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, sukacita yang kaum pria menyanyikan bait 2. Akan nama Yesus, bagai perisai bila datang pencobaan, Yesus kau indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, cita yang bakal. Musik akan memuji Tuhan. Kami mohon Saudari Karisya dan Saudari Dea untuk melayani persembahan. Sungguh indah nama Yesus, hati kita berkhidmat. Bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Kaum wanita menyanyikan bait 4. Dalam nama Yesus kita akan bersama-sama. Indahlah pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Indahlah namanya, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Mari kita bersatu hati, kita bersyukur atas persembahan kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami pada hari ini Tuhan, kami telah mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan percayakan pada kami Tuhan melalui pekerjaan kami setiap hari. Kami mempersembahkan sebagian dari penghasilan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan di gereja ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati, Engkau menerima persembahan kami. Ketika kami mempersembahkan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan ya Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi sarana bagi kami untuk kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak ada hal yang lain yang dapat kita banggakan, tidak ada hal yang lain yang kita inginkan, hanya Tuhan, hanya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan membawa kita semakin dekat lagi mengenal Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tak ada yang membanggakan
ingin dirimu, ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu. Hanya Kau Tuhan yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Kami ingin tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Kami rindu Tuhan, oh mengenalmu. Hanya Kau yang kami rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Bapa di dalam surga, ajar kami terus untuk mengenal Engkau Allah kami, Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menggantikan kami, yang harusnya kamilah yang dihukum. Engkau memberikan keselamatan dengan jaminan Kristus Yesus telah menebus segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu untuk terus belajar akan firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkin kalau kita mendengar masih terlalu pagi kita melihat firman Tuhan. Tetapi saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini di dalam kita akan memasuki di tahun 2021 dalam Natal nantinya. Firman Tuhan saya ambil di dalam Matius, ketika dikatakan di situ, firman Tuhan dikatakan apa yang direncanakan oleh Allah untuk umat manusia. Dia akan memberikan akan kasih-Nya, anugerah-Nya yang luar biasa. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang terkasih, kita kembali sebelum kita merayakan Natal sebagai hari di mana sukacita bagi umat manusia, terlebih kita sebagai umat percaya, karena datangnya, kelahirannya Yesus ke dunia ini. Dia yang memberikan akan dirinya untuk disalibkan, untuk menyelamatkan akan umat manusia. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, setelah itu dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus.
Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Genaplah firman Tuhan ini, Yesus lahir ke dunia dan dia bertumbuh sebagai manusia sejati, tetapi dia juga Allah yang sejati. Kenapa seringkali kita mendapatkan akan masukan, akan mendapatkan akan mungkin Bapak Ibu pertanyaan, Gusti Allah kok meduneng dunyo? Mana mungkin? Karena kita diperhantui oleh pikiran kita sebagai manusia yang terbatas pikiran kita dan kuasa kita. Kalau dia menjadi manusia, berarti di sana tidak ada Allah. Kalau dia Allah, kenapa dia lapar? Disinilah letaknya. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika Yesus akan turun ke dunia, dikatakan firman Tuhan tadi, sebab dia akan melahirkan seorang anak. Tetapi dikatakan sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Semua orang manusia tidak mau mengakui bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus lahir ke dunia ini dari Siti Maria, dari Ibu Maria. Siapa bapaknya? Tidak ada. Karena apa? Dia lahir dari Roh Kudus. Karena dia Allah. Tetapi mengapa dia menjadi manusia sejati? Karena dalam diri Kristus kuasa Allah itu tetap ada. Kalau saya secara gampang mengatakan bahwa di dalam diri Tuhan Yesus itu dia sebagai manusia sejati, tetapi dia juga Allah sejati. Sehingga apa? Ketika dalam waktu tertentu dia harus bertindak sebagai manusia sejati. Ketika dia disalibkan, dia di situ menjadi manusia sejati, dia mengalami sakit, dia mengalami sedih. Tetapi ketika ada seorang yang sakit, lumpuh, dan di mana teman-temannya ingin agar dia sembuh, dia menurunkan dengan tilam orang lumpuh ini, dan dia di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan apa di dalam Markus? Dosamu telah diampuni. Pada saat itu kuasa diri Allah ada di dalam dirinya sehingga mengatakan dosamu diampuni. Kayaknya ketika ahli Taurat mendengar itu, dia menghujat Allah. Ahli-ahli Taurat tahu bahwa yang mampu mengampuni dosa adalah Allah. Dia tidak sadar bahwa Yesus lahir dari Roh Kudus, Egion. Egio, kalau di dalam Matius ini Egiou, tetapi kalau di dalam Lukas, di dalam Yohanes, sang penghibur, Egion. Jadi dia adalah Roh Allah. Jadi Yesus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia adalah pribadi yang benar-benar pribadi manusia sejati, karena dia nanti dikatakan di sini, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Bagaimana dia menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka? Dikatakan di dalam Matius akhir, dia disalibkan, darahnya menyucikan segala dosa-dosa kita. Tubuhnya tergantung di salib itu menggantikan akan tubuh kita yang harusnya kitalah yang dihukum. Rasul Paulus mengatakan harusnya kitalah yang dihukum. Jadi ibu bapak, ketika ada pertanyaan, mengapa Yesus lapar? Mengapa Yesus sedih? Mengapa Yesus merasa sakit? Karena dia memang manusia sejati
ketika dia harus berdiri sebagai pribadi manusia sejati untuk menggantikan kita yang harusnya kitalah dihukum. Tetapi kuasa Allah tetap ada di dalam dirinya. Ketika dia ingin menunjukkan bahwa ada kuasa di dalam dirinya, dia menyembuhkan, bahkan dia bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, yang berikutnya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kuasa Tuhan tetap ada di dalam dirinya. Kuasa Allah tetap ada di dalam dirinya sehingga ketika dia disalibkan sebelum dia mati, penjahat itu mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena apa? Karena disitulah Allah tetap ada di dalam dirinya. Dan pribadi Yesus yang adalah manusia sejati dan Allah sejati tidak bisa kita pikirkan, kita udari, dalam arti kita udari dengan akal pikiran kita. Yang ada adalah iman, yakin atas firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena disitulah karya penyelamatan kita terjadi. Sehingga ketika Tuhan Yesus mati, dia mati sebagai manusia sejati. Sehingga ketika ada orang mengatakan, loh Gusti Allah kok mati? Memangnya Gusti Allah kita, kalau Tuhan Allah kita ya mati ya sudah. Tetapi karena Allah dalam diri manusia sejati Yesus, dia harus mati karena untuk menebus dosa kita, yaitu menggantikan diri kita. Jadi kalau Yesus tidak disalibkan, sia-sialah iman kita. Jadi kita tidak memiliki korban untuk dosa-dosa kita. Di dalam penyaliban itulah Yesus sebagai manusia sejati yang tidak bercacat dan tidak bercela. Karena apa? Karena Allah memberikan akan firman-Nya agar umat manusia bisa kembali ke hadirat Allah, dia harus mempersembahkan korban keselamatan untuk mereka melalui korban yang tidak bercacat dan tidak bercela. Sampai kapanpun korban-korban itu tidak ada yang memenuhi akan syarat itu. Jadi ibu bapak yang terkasih, ketika saya sering mengatakan mari kita membaca firman Tuhan ini, karena apa? Disinilah kita tahu alur cerita bagaimana Allah mengasihi akan kita. Bagaimana Allah mengutus Kristus Yesus anaknya itu turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dari mulai Adam, Nuh, Abraham, Daud dan seterusnya. Allah terus ingin agar kita ini kembali kepada Allah. Suci dan kudus. Dengan korban-korban itu tidak mampu. Yesus datang sebagai manusia sejati yang kudus, tidak bercacat dan tidak bercela, menggantikan kita. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, bukti daripada Allah yang adalah Yesus Kristus ketika dia memulai pelayanannya. Apa yang terjadi? Ketika dia dicobai di padang gurun itu, iblis, setan mencobai dia. Apa yang dia katakan? Yesus, kalau engkau memang anak Allah. Justru dari mereka lah, mereka mengakui kalau mereka ada
kalau Yesus adalah anak Allah, pribadi yang lahir dari Allah, pribadi yang ilahi. Dua kali mereka mengatakan itu. Ini bukti bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Roh Allah dikatakan Egion tadi. Jadi kita tidak boleh meragukan bagaimana Allah yang maha kasih itu, Allah yang penuh kasih itu memberikan jalan kepada kita agar kita mendapatkan keselamatan, yaitu mengutus pribadi dirinya sendiri yang menjadi manusia sejati, menjadi pribadi yang dikatakan anak Allah yang hidup untuk menggantikan kita. Sehingga di dalam Natal itu menjadikan sukacita kita, sukacita yang luar biasa. Bukan hanya kelahiran seorang bayi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, tetapi kehidupan seorang bayi yang di situ ada kuasa untuk keselamatan kita. Karena bayi yang lahir itu adalah manusia sejati Yesus yang benar-benar suci, bersih, tidak bercacat. Dia yang menjadi teladan bagi kita. Dia yang menjadikan tuntunan bagi kita, seperti itulah yang diinginkan oleh Allah. Tetapi pribadi itu juga yang dikatakan ayat yang berikutnya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kelahiran Tuhan Yesus bertumbuh menjadi manusia sejati. Dia mengajarkan akan kabar sukacita. Tetapi apa yang dikatakan dia yang adalah Immanuel yang menyertai kita, diberikan juga untuk kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau, tetapi aku akan pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Keselamatan itu pasti kita telah dapatkan ketika kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, ia adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Kristus, Allah Bapa adalah satu. Roh Kudus adalah satu. Tidak bisa kita pisah-pisahkan. Tidak bisa kita andai-andaikan. Karya Allah terjadi, Yesus turun ke dunia ini, memberikan akan kabar sukacita dan firman-Nya untuk kita semua. Yesus mati di kayu salib, menggantikan kita. Dia bangkit, dia naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke dalam kemuliaan-Nya. Dan saat ini dikatakan Roh Kudus itu diberikan untuk kita. Dia datang dari Allah juga, yang menjadikan kita untuk berpikir dalam iman bahwa Allah, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu. Tidak bisa kita andai-andaikan seperti A, B, C, dan sebagainya. Dia adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisah-pisahkan dengan pikiran kita. Yang ada adalah kita satukan dengan iman kita, seperti halnya firman Tuhan yang memberikan
kepada kita. Roh itu adalah Allah sendiri. Dan roh itulah yang saat ini ada di dalam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Karena iman kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana Allah ada di dalam kamu. Dan Tuhan memberikan kepada kita akan kasih-Nya, penyertaannya sekarang dan selama-lamanya. Dia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya, yaitu Allah sendiri. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang Engkau berikan kepadamu, supaya mereka, kita semua menjadi satu, sama seperti kita, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Tuhan Yesus mengatakan, inilah yang dirindukan oleh Allah di dalam Tuhan. Dia datang ke dunia dengan pribadi Yesus yang sebentar lagi kita akan rayakan. Kita akan sukacita karena kelahirannya. Dia memberikan akan dirinya untuk disalibkan, untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mati, dia dikuburkan, namun karena dia adalah hidup, dia bangkit. Dia kembali ke hadiratnya, dan Roh Kudus diberikan untuk kita semua. Bukan lain, bukan tidak, Dia ya adalah Allah. Untuk menghibur kita, untuk menuntun kita, untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus dibenarkan oleh Allah dalam segala langkah laku kita sekarang dan selama-lamanya. Mengucap syukur karena kita boleh memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus, yaitu Dia yang memberikan keselamatan. Dia yang empunya kuasa, yang saat ini mau menuntun, membimbing kita seperti halnya seorang anak kecil di dalam pegangan tangannya. Kita melangkah, terus melangkah sampai kepada akhir hidup kita, sampai kepada kemuliaan Tuhan. Jangan sia-siakan akan iman yang sudah kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Terus kita pupuk, terus kita kembangkan, dan terus kita kuat di dalam Tuhan sampai Maranatha. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa datang dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan, dialah yang akan menolong, dialah yang akan menghiburkan, dialah akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berarti Dia akan menyertai kita dan diam di dalam kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan saya. Ada Roh Kudus itu. Jangan sia-siakan. Tetap kuat iman kita sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami saat ini ada di tempat ini. Kalau saat ini kami juga beribadah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ketika kami mau mengimani bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia sejati,
untuk menggantikan kami. Namun di dalam Yesus Allah tetap ya dan amin. Kuasa Allah tetap ada. Karena Allah yang tidak bisa kami pikirkan seperti pikiran kami. Karena Allah yang penuh dan maha kuasa, mampu melakukan segala-galanya. Dengan ya dan amin, dengan jadilah, maka segala sesuatu bisa terjadi. Kami mengucap syukur karena karya Allah terjadi untuk kami. Ketika Tuhan ingin agar kami kembali ke hadirat-Nya, tanpa kekudusan, tanpa kesucian, kami tidak mampu. Kami mengucap syukur karena Allah memberikan Yesus untuk menggantikan kami yang harusnya kamilah yang dihukum. Kamilah yang harusnya menjadi korban itu karena dosa-dosa kami. Karena Tuhan Yesus yang adalah manusia sejati, yang diutus oleh Allah untuk menggantikan kami imani. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menggantikan kami. Dan kami memiliki Engkau sebagai Allah yang terus menyertai kami di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendapatkan kekuatan, penghiburan, tuntunan, dan bimbingan. Itu semua karena karya Allah terjadi atas kami semua. Dan biarlah Tuhan ketika hari-hari menjelang kami memperingati, mengingat akan kasih Allah ketika Allah datang ke dunia ini sebagai bayi Yesus. Kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan kebahagiaan, kami penuh dengan kekuatan iman untuk menyambut dan terus menguatkan iman kami bersama-sama, tetap dan terus di dalam Tuhan Yesus. Sehingga karya Tuhan di dalam Tuhan Yesus tidak akan sia-sia, dan terlebih kami tidak akan menyia-nyiakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman Engkau saat ini. Kami bersama-sama berserah. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada kami semuanya, sehingga kami senantiasa lebih mengerti dan memahami akan firman Engkau. Sehingga kami tetap dan terus kuat di dalam Tuhan Yesus sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengaminkan, kita akan berdiri dengan pujian Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu dalam terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku sungguh indah tiada taranya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Ku sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti,
Silakan duduk Ibu Bapak. Mari kita akan menyerahkan syafaat kita kepada Tuhan. Dan kita mohon berkat yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang sudah menyertai kami dalam ibadah kami. Dari awal hingga saat ini Tuhan. Kami ingin terus menyerahkan akan syafaat kami dalam tangan kuasa Engkau. Bila Tuhan terus memberkati bangsa kami di dalam keluar dari pandemi ini, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Karena pandemi ini terus semakin menyusut dari bumi Indonesia ini. Kami rindu pandemi ini akan cepat berlalu di bumi Indonesia. Bila Tuhan terus melawat seluruh bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia terus dan tetap tertib dalam melakukan prokesnya Bapak, sehingga kami bersama-sama dengan pemerintah akan terus menekan akan penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan, sehingga pandemi semakin sedikit terjadi di bumi Indonesia ini. Kami terus menyerahkan pemerintah kami terus menyerahkan akan seluruh tim medis yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan menyertai dan memberkati mereka dengan kuasa yang daripada Tuhan dan kasih yang daripada Tuhan. Dan untuk kami semua Bapa, biarlah Engkau terus berkati kami di dalam situasi dan kondisi kami saat ini, kami tetap kuat iman kami dalam Tuhan Yesus. Biarlah kami juga terus Tuhan cukupkan, Tuhan memberkati setiap karya kami semua. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kelancaran, kesuksesan, keberhasilan, dan Tuhan menolong. Sehingga karya kami Tuhan jadikan berkat untuk kami semua dan mampukan kami semua Tuhan untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan melalui pengabdian kami semua. Dan biarlah ketika kami setia dalam pengabdian kami Tuhan, kami tidak akan berkekurangan, namun kami justru semakin berkelebihan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau terus berkati akan kesehatan kami semua Bapak. Kami terus menyerahkan Pak Yanto, Pak Basri dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang merawatnya, Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan juga berkati akan Mbah Kijo Kakung dengan sukacita semangat yang daripada Tuhan. Di masa sepuhnya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan kami juga serahkan Mas Diko, Tuhan juga memberkati dengan pemulihan kesehatannya. Tuhan kasih dan kuasa Engkau melingkupi akan Mas Diko ya Pak, sehingga boleh bersama-sama kami kembali untuk melayani Engkau. Bapa berkati kalau ada di antara saudara-saudara kami saat ini lemah dalam tubuh mereka, Tuhan juga menjamah mereka. Bapa dalam surga, berkati setiap keluarga-keluarga kami semua. Biarlah kasih Kristus yang menaungi setiap keluarga-keluarga kami senantiasa boleh kami semua rasakan, boleh kami terima dan kami boleh saling berbagi kasih itu satu dengan yang lainnya. Sehingga sukacita dan damai yang daripada Tuhan, sejahtera yang daripada Tuhan terus ada dalam setiap keluarga-keluarga yang ada. Bapa dalam surga, berkat Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Yang balita dalam pertumbuhan fisik mereka Tuhan memberkati. Yang remaja pemuda dalam studi mereka, dalam kuliah mereka Tuhan juga berkati. Terlebih ke depan pekerjaan teman hidup mereka, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, kalau ada di antara saudara-saudara kami saat ini mungkin ada beban, permasalahan, kerinduan, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan memberkati dengan pertolongan, dengan jalan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dan terlebih kami juga mengucap syukur kalau di antara saudara-saudara kami pada minggu-minggu ini Tuhan memberikan berkat untuk usia yang baru. Biarlah Tuhan memberkati akan Bu David. Tuhan terus campur tangan di dalam langkah kehidupan Bu David dengan Dik Naila. Tuhan terus memberkatinya. Biarlah sejahtera dan damai yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, Tuhan terus limpahkan untuk Bu David ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu juga kami serahkan akan Mbak Keke, biarlah Tuhan juga berkati. Biarlah di dalam usia yang tambah Tuhan terus tambahkan berkat untuk masa depannya. Tuhan sendiri yang akan senantiasa menuntun dan membimbingnya. Terlebih dalam studinya Tuhan terus berkati. Dan setiap langkah ke depan Tuhanlah yang berkarya atas dirinya. Sejahtera dan damai Tuhan menyertainya. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa Engkau akan Mbak Ria. Tuhan juga berkati. Kalau saat ini anakmu ada di Semarang, Tuhan juga berkati bersama keluarganya. Tuhan terus akan menolong
akan kehidupan mereka ini ya Bapa. Tuhan yang sudah satukan di dalam Tuhan Yesus di gereja ini, biar Tuhan terus menyertai Mbak Ria dan suami dan anaknya ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan anak-anak-Mu ini dalam tangan kuasa Engkau, ketika mereka di dalam usia yang baru, berkat, rahmat, sejahtera dan damai yang daripada Tuhan melimpah atasnya dan atas keluarga mereka masing-masing. Bapa dalam surga, pada akhirnya ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang daripada Roh Kudus yang menyertai kami semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Matur nuwun Gusti berkati kita sedaya. Sampai ketemu minggu depan di gereja.